Santiago Bernabéu kembali bergemuruh. Di saat harapan mulai menipis dan waktu semakin menyempit, DNA juara Eropa itu menolak untuk mati. Real Madrid baru saja menyelesaikan misi wajib menang di Hornada ke-33 La Liga musim 2025-2026. Berhadapan dengan Deportivo Alavés, Los Blancos sukses mengamankan 3 poin krusial lewat kemenangan tipis 2-1. Dua mega bintang mereka, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, kembali menjadi pahlawan di saat tim paling membutuhkan. Namun, pertanyaan terbesarnya bukanlah tentang kemenangan semalam. Pertanyaan yang menghantui setiap Madridista saat ini adalah, apakah 3 poin ini cukup? Dengan sisa laga yang semakin sedikit, mungkinkah Real Madrid melakukan kudeta epik, meruntuhkan takhta Barcelona di puncak klasemen La Liga? Atau, apakah ini sekadar tarian terakhir sebelum rival abadi mereka dari Katalan mengangkat trofi? Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membedah taktik, menelusuri fakta, dan menceritakan sisi lain dari dunia sepak bola. Hari ini, kita akan membongkar habis-habisan hasil pertandingan Real Madrid versus Deportivo Alavés, menganalisis performa skuad Alvaro Arbeloa, dan menghitung secara presisi matematis seberapa besar peluang Real Madrid menikung Barcelona di tikungan terakhir La Liga musim ini. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan. Mari kita bedah apa yang terjadi di Bernabéu pada Rabu dini hari, 22 April 2026. Real Madrid turun dengan beban psikologis yang masif. Mereka tahu, kehilangan poin di laga ini sama dengan menyerahkan gelar juara ke tangan Barcelona secara cuma-cuma. Alvaro Arbeloa merespons tekanan ini dengan pendekatan ofensif yang pragmatis. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Madrid langsung mengambil inisiatif penguasaan bola. Mereka mengurung pertahanan Alavés yang bermain dengan blok rendah dan disiplin tingkat tinggi. Kunci dari kebuntuan ini akhirnya pecah di babak pertama melalui sang mesin gol, Kylian Mbappe. Gol ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari positioning elit dan insting membunuh yang luar biasa. Mbappe mampu mengeksploitasi celah kecil di antara bek tengah dan fullback Alavés, menerima umpan kunci, dan mengeksekusinya dengan dingin. 1-0 untuk tuan rumah. Masuk ke babak kedua, Alavés mencoba keluar dari tekanan. Namun, transisi negatif mereka justru menjadi makanan empuk bagi lini serang El Real. Disinilah kecepatan dan visi seorang Vinicius Junior berbicara. Skema serangan balik kilat yang diarsiteki dari lini tengah berhasil menemukan Vinicius dalam posisi ideal. Dengan akselerasi khasnya yang mematikan, Vini menyarankan gol kedua, membuat seisi Bernabéu bernapas lega. Tetapi, ini bukan Real Madrid jika tanpa drama. Menjelang akhir pertandingan, konsentrasi lini belakang Los Blancos sedikit mengendur. Deportivo Alavés mencium darah dan berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol telat Toni Martínez. Gol ini sempat membuat jantung Arbeloa berdetak lebih cepat di pinggir lapangan. Madrid dipaksa bertahan total di 5 menit terakhir untuk mengamankan skor 2-1 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini krusial, sangat penting, tapi di saat yang sama juga mengekspos beberapa celah transisi bertahan yang harus segera dievaluasi Arbeloa jika mereka ingin menyapu bersih sisa musim ini. Kemenangan atas Alavés adalah satu hal, tapi mari kita bicara realita klasemen La Liga per hari ini, 22 April 2026. Mari kita hitung dengan data terbaru dan valid agar kalian mendapatkan gambaran utuhnya. Berkat 3 poin dari Alavés semalam, Real Madrid kini mengoleksi 73 poin dari 32 pertandingan yang sudah dimainkan. Rekor mereka, 23 kali menang, 4 imbang, dan 5 kekalahan, dengan selisih gol yang cukup impresif. Namun, mari kita arahkan pandangan ke atas, ke puncak klasemen yang masih diduduki kokoh oleh sang rival, FC Barcelona. Barcelona saat ini bertengger di posisi pertama dengan 79 poin. Ingat baik-baik angka ini. Yang membuat situasi semakin pelik bagi Madrid adalah, Barcelona mengumpulkan 79 poin tersebut hanya dari 31 pertandingan. Ya, kalian tidak salah dengar. Blaugrana asuhan Hansi Flick unggul 6 poin murni, dan mereka memiliki 1 tabungan pertandingan atau game in hand. Jika Barcelona memenangkan laga tunda mereka, jarak tersebut akan kembali melebar menjadi 9 poin. Secara matematis, La Liga menyisakan total 38 pekan pertandingan. Artinya, Real Madrid hanya memiliki 6 pertandingan tersisa musim ini. Poin maksimal yang bisa diraih Madrid jika mereka memenangkan seluruh 6 laga sisa adalah 91 poin, 73 poin saat ini, 18 poin maksimal.
Di sisi lain, Barcelona masih memiliki 7 pertandingan tersisa. Untuk memastikan gelar juara tanpa mempedulikan hasil Real Madrid, Barcelona hanya membutuhkan 13 poin tambahan dari maksimal 21 poin yang tersedia di sisa laga mereka, mencapai angka 92 poin yang tidak akan mungkin terkejar oleh batas maksimal Madrid. Artinya, Barcelona punya ruang untuk terpeleset. Mereka bisa kalah 2 kali dan masih keluar sebagai juara, asalkan mereka memenangkan laga sisanya. Lalu, apakah ini berarti perburuan gelar sudah selesai? Tentu tidak. Ini adalah sepak bola, dan sejarah La Liga penuh dengan comeback dan kolaps yang dramatis di pekan-pekan terakhir. Namun, untuk mewujudkan kudeta klasemen ini, Real Madrid tidak lagi bisa hanya bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Pertama, Real Madrid wajib menyapu bersih 5 pertandingan terakhir mereka dengan kemenangan. Tidak boleh ada hasil imbang, apalagi kekalahan. Setiap laga adalah final. Alvaro Arbeloa harus memastikan Vini, Mbappe, Jude Bellingham, dan seluruh skuad berada di puncak performa. Kedua, dan ini yang paling sulit, Madrid butuh campur tangan takdir agar Barcelona mengalami kolaps massal. Barcelona harus kehilangan minimal 7 hingga 9 poin di sisa musim ini. Mengingat performa luar biasa anak asuh Hansi Flick, yang telah mencetak lebih dari 80 gol musim ini dan baru kalah 4 kali, mengharapkan mereka tergelincir di 3 pertandingan berturut-turut adalah sebuah keajaiban besar. Faktor psikologis akan menjadi kunci. Barcelona memiliki tekanan untuk tidak kehilangan fokus di akhir musim, sementara Real Madrid bermain dengan mentalitas nothing to lose, terus menempel ketat dan menunggu sang rival berkedip. Tekanan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menghancurkan tim yang sedang memimpin, tapi ia juga bisa memberikan energi ekstra bagi para pengejar. Itulah realita keras dari perburuan gelar La Liga musim 2025-2026. Real Madrid telah melakukan tugas mereka hari ini dengan menaklukkan Deportivo Alaves. Namun takdir mereka masih belum sepenuhnya berada di tangan sendiri. Segalanya kini sangat bergantung pada langkah FC Barcelona di sisa pertandingan musim ini. Setiap poin akan terasa seperti emas. Setiap kesalahan bisa menjadi penentu akhir cerita. Apakah El Real mampu menciptakan keajaiban di 6 laga terakhir dan membalikkan keadaan di saat-saat genting? Ataukah Barcelona akan tampil konsisten tanpa celah dan melenggang mulus menuju tangga juara dengan penuh percaya diri? Persaingan ini bukan hanya soal kualitas skuad, tetapi juga soal mentalitas, fokus, dan kemampuan menghadapi tekanan di momen paling menentukan. Real Madrid punya sejarah panjang dalam menciptakan comeback dramatis ketika banyak orang mulai meragukan mereka. Namun di sisi lain, Barcelona juga sedang berada dalam performa yang solid dan terlihat semakin matang dari pekan ke pekan. Inilah yang membuat perebutan gelar musim ini terasa begitu menegangkan hingga detik terakhir. Bagaimana pendapat kalian, para football lovers dan Madridista? Apakah masih ada secercah harapan untuk kudeta klasemen musim ini? Atau kalian merasa lebih realistis untuk mengalihkan fokus ke kompetisi lain seperti Liga Champions? Menurut kalian, laga mana yang akan menjadi titik balik terbesar dalam perburuan gelar ini? Coba tulis prediksi paling liar, paling berani, dan paling seru versi kalian di kolom komentar di bawah. Kita bahas bersama strategi, peluang, hingga kemungkinan kejutan yang masih bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton analisis mendalam ini di Raftel Sport. Jika kalian menikmati breakdown taktik, ulasan panas klasemen, dan narasi mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke grup nobar kalian, dan pastinya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update cerita sepak bola terbaik lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga sportivitas, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hala Madrid atau Visca Barca? Waktu yang akan menjawab semuanya.